Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Astuti dengan NIM C02215549 dari kelas Akuntansi Forensik A. Kali ini kita akan membahas mengenai investigasi pengadaan. Nah, teman-teman, investigasi pengadaan itu ialah proses penyelidikan atau pemeriksaan yang dilakukan terhadap proses pengadaan barang atau jasa oleh suatu entitas. Nah, biasanya ini dilakukan untuk memastikan transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta mencegah terjadinya korupsi atau praktik-praktik yang merugikan. Nah, adapun tujuan dari investigasi pengadaan ini yaitu untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam investigasi pengadaan barang dan jasa, teman-teman. Nah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, yang dimana undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana korupsi, termasuk korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, adapun dari perubahan atas undang-undang ini itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimana undang-undang ini mengatur bahwa memperkuat ketentuan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, selanjutnya ada beberapa pedoman yang harus dipatuhi dalam investigasi pengadaan ini, teman-teman. Di sini ada 5 poin penting. Yang pertama itu legalitas, yang dimana investigasi pengadaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua itu objektivitas. Yang dimaksud di sini yaitu bahwa investigasi harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Tim investigasi harus mengumpulkan dan menganalisis informasi tanpa bias atau pengaruh dari pihak manapun, dan juga keputusan yang diambil harus berdasarkan fakta dan bukti yang ada, bukan berdasarkan opini atau tekanan dari pihak luar ya. Yang ketiga itu akurat, yang dimana investigasi harus dilakukan dengan akurat berdasarkan bukti yang kuat. Nah, semua data yang dikumpulkan harus diverifikasi dan dianalisis dengan cermat untuk memastikan kebenarannya. Dan juga temuan investigasi harus dapat diandalkan dan berdasarkan pada bukti yang valid. Yang keempat itu efisien, yang dimana investigasi harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber data yang ada secara optimal. Nah, misalnya ini tim investigasi membuat jadwal kerja yang rinci dan menetapkan tenggat waktu untuk setiap tahap investigasi. Nah, mereka menggunakan perangkat lunak analisis data untuk mempercepat proses pengolahan informasi dan menghindari pemborosan waktu dengan fokus pada aspek-aspek yang paling penting dan relevan pada kasus tersebut. Yang terakhir itu akuntabilitas. Nah, maksud dari akuntabilitas ini bahwa investigasi harus dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, yang dimana semua tindakan yang diambil selama investigasi harus dicatat dengan baik, dan tim investigasi harus siap untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan temuan mereka kepada pihak yang berwenang atau publik jika diperlukan. Selanjutnya ada beberapa petunjuk yang mungkin dapat membantu dalam investigasi ini, teman-teman. Yang pertama itu perencanaan, yang dimana sebelum memulai investigasi penting untuk menyusun rencana yang matang. Rencana ini harus mencakup tujuan investigasi, ruang lingkup investigasi, metode investigasi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, pengumpulan informasi, yang dimana kumpulkan informasi yang relevan dengan dugaan penyimpangan. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen pengadaan, bukti transaksi, dan keterangan saksi. Yang ketiga itu analisis informasi, yang dimana analisis informasi yang telah dikumpulkan untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak. Yang keempat, pemeriksaan, yang dimana lakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan dugaan penyimpangan. Nah, pemeriksaan ini harus dilakukan dengan profesional dan sopan ya. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu wawancara, yang dimana kita dapat mengajukan pertanyaan kepada individu yang terkait untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi tambahan.
Yang kedua itu observasi, yang dimana mengamati proses atau aktivitas yang terkait dengan pengadaan untuk mendapatkan bukti langsung. Yang terakhir itu audit internal, yang dimana melakukan audit terhadap proses pengadaan untuk menemukan ketidaksesuaian dengan prosedur atau regulasi. Yang terakhir yaitu penindakan, yang dimana jika hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran hukum, langkah selanjutnya adalah melakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.